Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa penamaan atau penyebutan manusia di dalam Al-Qur'an. Sedikitnya 4 sebutan bagi manusia yang disebut-sebut di dalam Al-Quran. Yang pertama, manusia disebut dengan kata An-Nas, dan ini yang paling banyak, paling sering diulang-ulang di dalam Al-Quran. Kurang lebih 500-an kata An-Nas kita temukan di Al-Quran. Bahkan sejak awal surat, yaitu di surat Al-Baqarah, sampai akhir surat kita akan mendapati lafaz atau kata An-Nas. Menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya yaitu Al-Fadil Qur'anil Karim, Al-Mufradat fi Al-Fadil Qur'anil Karim, bahwa kata An-Nas ini diulang-ulang kurang lebih 500 kali dari mulai Al-Baqarah sampai surat An-Nas. An-Nas sendiri artinya manusia, tetapi ditinjau dari sisi makhluk sosiologis, makhluk yang bersosial, makhluk yang bermasyarakat, makhluk yang berjamaah. Artinya manusia memang tidak bisa hidup individu, tidak bisa sendirian. Segala pemenuhan kebutuhan hidupnya sudah barang tentu membutuhkan manusia yang lain. Oleh karena itu maka manusia, makhluk yang bermasyarakat, tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Bahkan manusia ini karena disebut makhluk bermasyarakat, makhluk bersosial, kecenderungannya atau tabiatnya senangnya ngumpul bareng-bareng, ada komunitas-komunitas biasa yang dibuat oleh manusia. Saking senangnya manusia berkumpul, kemarin pas waktu pandemi saja 2 tahun yang lalu ada himbauan dilarang berkerumun, harus jaga jarak, tapi tetap saja manusia itu kadang banyak yang melanggar, melakukan aktivitas kerumunan, disuruh jaga jarak, bahkan sampai dibatasi dengan PPKM, tetap saja manusia itu banyak yang melanggar karena ingin silaturahmi, ingin ketemu, ingin ngumpul, karena memang tabiat asli manusia sesuai dengan namanya yaitu An-Nas, makhluk yang bersosial, makhluk yang bermasyarakat, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, sehingga dimanapun pasti manusia membutuhkan dan memerlukan keramaian. Sedang di rumah suntuk, kadang ingin ketemu teman, ya. Kadang ingin berjalan-jalan, hanging dan hangout dan sebagainya. Itu adalah fitrah naluri manusia, makanya disebut An-Nas. Dan kedua, manusia di Al-Quran disebut juga dengan kata insan. Nah, ini diulang-ulang kurang lebih 75 kata insan, yang secara makna menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, insan adalah manusia ditinjau dari sisi unsur psikologis dan biologis, psikis dan fisiknya. Sehingga ketika ada sebutan insan kamil, manusia yang sempurna. Yang sempurna di sini bukan fisiknya saja. Kalau kita melihat dengan binatang, pasti fisik kita pasti lebih sempurna. Nah, meskipun kaki kita 2, binatang pun banyak yang berkaki 2, tapi kita bisa berdiri tegak sempurna, berjalan sempurna. Beda hanya dengan simpanse, kera dan sebagainya, itu agak membungkuk. Belum lagi kita sempurna selain fisik adalah sempurna secara psikis atau rohaniah kita. Makanya ketika ada penyebutan sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, innal insana lafi khusrin, yang merugi itu adalah dari sisi mentalnya, psikisnya, akidahnya. Misalkan kalau dia tidak diisi, tidak digunakan dalam ibadah atau pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutlah insan yang merugi. Ketika sebaliknya kita mampu menjadi pribadi insan yang bertakwa, maka nanti gelarnya pun akan ada insan kamil, manusia yang sempurna. Sempurna dalam pengabdian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun pasti ada kekurangan-kekurangan, ada minus-minus lain mungkin dalam perbuatan, dalam ibadah kita, wajar. Karena manusia juga diambil dari kata insan, itu konon katanya dari kata nisyan, artinya lupa atau pelupa. Maka kadang kita sebagai manusia ada saja sifat lupa, ada sifat lengah, lalai, apalagi kalau diganggu dan dibisiki oleh syaitan,
Sehingga ketika kita lengah dan lalai, kita kembali lagi kepada tabiat asli kita sebagai manusia yang sempurna. Mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan ini, kita kembali diingatkan dari kelalaian-kelalaian kita, ibadah sholat kita menjadi tekun dan rajin, malu kita merasa dipantau oleh Allah kita dari biasanya lengah dan lalai. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.